Shalom Bapak Ibu terkasih, marilah kita memasuki ibadah Minggu Paskah yang kedua, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 632 ayat 1-2. Sudah bangkit, berdirilah teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kristus sudah bangkit, bersukacitalah, tabah menderita dalam pergumulan kita, tabah menderita dalam pergumulan kita, tekun berdoa dalam pergumulan kita, tekun berdoa dalam pergumulan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 93 ayat 3. Yesuslah jaga kehidupan, Tuhan Yesus memulihkan, damai dan sejahtera, damai dan sejahtera, yang percaya kepadanya, yang melakukan firman-Nya, takkan lari binasa. Dengarkanlah hukum Tuhan,
yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 421 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 629 ayat 1.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Paskah kedua peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu dari Markus 16 ayat 9 sampai 18. Kita baca secara responsoria. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 89 ayat 4. Yang bangkit hidup selamanya, membuka pintu surga, umatnya pun dipanggilnya, mengikuti Tuhannya, yang menghayati firman-Nya, dan yang percaya padanya kan hidup selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP
nomor 95 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kita pada perayaan pesta kedua Paskah hari ini, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26, mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paskah sebetulnya diawali dari kejujuran yang pahit. Pahit karena manusia telah gagal total
menaati kehendak Tuhan. Bahwa maut nyatanya sepertinya menang atas manusia. Dan kita tidak berdaya menyelamatkan diri sendiri. Tetapi sebaliknya, kita hidup di zaman ini di mana penampilan luar yang sering ditonjolkan. Dan itulah segalanya. Kita diajak untuk tidak hidup apa adanya. Media sosial menuntut kita untuk selalu tampil sempurna di luar. Kelihatan sukses dan bahagia. Kita menjadi ahli memoles diri dengan memfilter foto yang paling cerah, menyusun kata-kata bijak agar kita terlihat kuat dan memastikan dunia melihat bahwa kita hidup baik-baik saja. Jadi kita membangun etalase diri yang megah, seolah-olah semuanya hidup ini terkendali. Namun hari ini, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya datang bukan untuk memoles bagian luar kita, melainkan untuk menyapa keberadaan kita yang sebenarnya, yang tersembunyi dalam batin kita, yang sebetulnya sepertinya sudah hampir mati. Itu bisa terjadi karena mimpi yang sudah terkubur, semangat yang sudah layu, dan iman yang hampir-hampir padam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mencari penampilan kita yang paling sempurna, tetapi Dia mencari kejujuran kita untuk bangkit dari debu kepura-puraan itu. Karena itu firman Tuhan hari ini memberi pesan kepada kita. Yang pertama, mari kita jujur di hadapan Tuhan atas keadaan kita yang sebenar. Jujur bahwa hidup kita tidak baik-baik saja, seperti yang digambarkan oleh Nabi Yesaya. Bagaimana seorang ibu yang mau melahirkan anak, yang mau menjalani proses persalinan, dia bertaruh nyawa, menahan sakit yang luar biasa. Namun saat bayinya lahir, sepertinya dia merasa tidak ada apa-apa. Semuanya hampa, tidak ada kehidupan, hanya kesia-sia. Inilah puncak keputusasaan manusia. Ketika kita sudah berusaha maksimal, kita berupaya dengan sekuat tenaga, namun di akhir hasilnya nol besar. Tadi kita lihat alih-alih dia menimang bayi, tapi justru melahirkan angin. Itulah gambaran kehidupan yang sia-sia dan keputusasaan yang sangat mendalam. Kejujuran seperti itulah sebetulnya yang kita butuhkan saat ini. Mengapa? Karena kita sering memoles bagian luar kita agar tampak berhasil, tampak indah, bagus. Tetapi pada ayat 18, kita diajak untuk mengakui bahwa kami tidak mampu keluar dari keterpurukan kami. Kita bisa saja berupaya membangun karir supaya semakin bagus. Tapi kita tidak bisa menyangkal bahwa kedamaian di rumah tangga bisa saja tidak bisa kita upayakan secara maksimal. Kita bisa membeli asuransi kesehatan yang terbaik. Namun, kita tidak bisa menyelamatkan jiwa kita dari cemas dan ketakutan yang menghantui. Mengapa demikian? Karena ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan semuanya itu.
dengan uang, dengan sukses, dengan karir, luka batin tidak bisa disembuhkan oleh itu. Karena ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh pencapaian-pencapaian tadi. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita dalam kegagalan. Di tengah kegagalan seperti itu, Tuhan hadir mengintervensi dengan janji yang mengejutkan. Pada ayat 19 dikatakan, orang-orangmu yang mati akan hidup, mayat-mayat mereka akan bangkit kembali. Yang kedua, Tuhan bekerja melampaui batas kemampuan manusia. Tadi kita perhatikan ketika umat jujur mengaku bahwa mereka tidak mampu lagi keluar untuk menyelamatkan diri sendiri. Di titik itulah Tuhan hadir melakukan karya besar. Jadi ketika kita merasa mati secara harapan, kita merasa mati secara keuangan, finansial, semangat, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang mampu membangkitkan semangat, membangkitkan kehidupan. Bahkan Dia mampu memperbaiki yang sudah rusak. Tetapi bukan hanya itu. Dia menghidupkan yang sudah mati. Dan itulah yang nyata dalam kebangkitan Kristus yang kita rayakan hingga Paskah yang kedua ini. Namun sebaliknya, selama kita masih memoles-moles diri kita, merasa bahwa kita mampu, kita bisa, kita tidak akan pernah bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Di titik di mana manusia menyerah, ada usahanya sendiri, ketidakmampuannya, disitulah intervensi surgawi turut membawa kita menerima berbagai mujizat dalam perjuangan kehidupan. Yang ketiga, kita dipanggil untuk bersuka cita. Tuhan berkata, bangunlah dan bersorak-sorailah. Ketika kebangkitan itu sudah diberikan, kehidupan itu sudah diberikan, maka Tuhan mengajak kita, bangunlah, bersorak-sorailah. Kebangkitan bukan sekedar teori, tetapi yang utama adalah itu menjadi alasan kita bersuka cita dalam hidup ini. Sebab Kristus yang bangkit itulah sukacita kita. Jika maut sudah dikalahkan oleh Yesus, maka tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dikalahkan. Karena itu kita dipanggil untuk bangkit dari debu kesedihan, dari debu penyesalan. Mari, bagian mana dalam hidup Anda yang saat ini terasa sepertinya sudah mati, atau terasa tidak ada harapan, bawalah itu ke hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Dia sanggup menurunkan embun cahayanya untuk menghidupkan kembali pengharapan kita. Tuhan memberi embun kehidupan yang menyegarkan. Yesaya menyebutnya embun cahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Timur Tengah, embun adalah sumber kehidupan utama bagi tanaman di musim kering. Itu menjadi indikasi dan tanda bahwa Paskah atau kebangkitan Kristus adalah embun bagi jiwa kita yang gersang, yang hampir putus asa. Saat dunia terasa kering dan keras, kehadiran Kristus yang bangkit memberikan kesegaran dan kekuatan baru bagi kita untuk melangkah menapaki masa depan bersama Tuhan dalam kehendak.
maka bersukacitalah dan semangat menjalani hidup ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang memberi kami kepastian bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun keadaan kami, keterpurukan kami, kondisi kami, Tuhan mampu mengubahnya. Tuhan mampu memperbaikinya. Bahkan maut telah Tuhan kalahkan melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang. Biarlah semangat kebangkitan itu yang menyemangati kami menjalani hidup ini, menghadapi berbagai persoalan, pergumulan, seberat apapun, sehebat apapun. Karena kami tahu tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Kami yakin Tuhan bisa menolong kami dan membawa kami keluar dari berbagai pergumulan itu, menang atas segala masalah, dan kami akan menikmati sukacita dalam Tuhan. Berkatilah umat dalam segala dinamika kehidupan yang dihadapinya. Biarlah mereka tetap menatap ke depan, karena ada Tuhan yang menuntun mereka, membawa mereka ke jalan yang Tuhan inginkan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita syukuri kebangkitan Kristus dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 92 ayat 1 dan selanjutnya sambil menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Juga
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah buat kita semua.